syar'i Islamnya tetap menjadi pegangan. Silakan Dede bisa di depan atau bapak-bapak juga maka diisi sab yang paling depan dulu karena nanti beranjak mungkin seperti biasa ada warga yang non muslim yang ikut bersilaturahim tapi kita sediakan di teras ya dengan disiapkan nanti kursi jadi tidak masuk ke dalam masjid tapi cukup di luar. Maka kami persilakan sebelum acara dimulai. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita sudah hadir. Kami persilakan Bapak dan Ibu yang baru datang menempati tempat ruangan yang telah kami sediakan. Kalau toh memang tidak cukup bisa diisi di lantai 2. Baik. Sudah siap ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Amma ba'du. Seraya kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah yaitu di Masjid Baitur Rahim, di mana pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita mengadakan silaturahim bagi warga RW 04. Seperti biasa dan rutin kita lakukan setelah sebulan penuh kita melaksanakan Ramadan dan ditutup dengan 1 Syawal melaksanakan sholat Id. Dan pada momen hari ini setelah bapak-bapak dan ibu-ibu merayakannya baik itu yang di Gomposari ataupun di luar Gomposari di halaman masing-masing mudik ke tempat kelahirannya. Alhamdulillah 2 minggu sudah berlalu, rasa-rasanya ibu dan bapak baik itu yang masih dinas sudah mulai mengantor lagi, sehingga momen ini rasanya lebih tepat kita adakan untuk silaturahim bekerja sama antara DKM Masjid Baitur Rahim dengan Ketua RW 04. Jadi semua warga tak terkecuali sama-sama kita menjalin hubungan yang baik, berinteraksi sosial dengan baik di lingkungan kita untuk lebih kondusif. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Seraya kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala berkat hidayah inayahnya kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan dan diberikan kenikmatan yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang terus kita pupuk untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepala keluarganya, para sahabat, tabi'in dan sampailah kepada kita makhluk akhir zaman yang selalu istiqomah melaksanakan ajaran. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ahyar Sidik LCMAG, yang kebetulan beliau adalah badalnya Bapak Ustadz Ahmad Rumaidi, karena
3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu Pak Ahmad Humaydi memohon maaf kepada saya, terutama yang undang, dan kepada hadirin yang tadi sudah saya publikasikan beliau akan hadir. Ternyata Allah merencanakan lain. Beliau ada acara pernikahan di Serang, yaitu besannya menikahkan. Ya beliau berpesan kan banyak saya kehadiran ke besan punten pisan terbiasa hadir. Jadi mohon maaf saya juga sebagai panitia pada sebulan sebelumnya saya sudah tapi ya itulah kita harus rela, harus ridho. Mudah-mudahan di lain kesempatan Pak Ahok bisa bersama-sama kita lagi. Tapi tidak menutup dengan hormat saya juga ke Bapak Ahyar Siddiq yang beliau alhamdulillah didelegasikan dan beliau siap dan sekarang sudah ada di hadapan kita semua. Terima kasih ke Bapak Ustadz Ahyar Siddiq yang on time telah datang ke Masjid Baitur Rahim dan mungkin adalah yang pertama kali ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga ke Bapak Ketua DKM yang kami hormati yang telah berusaha payah menyelenggarakan acara ini, dan juga yang terhormat Bapak Ketua RW 04 beserta jajarannya. Lebih khusus kami undang juga kepada para staf pengurus yang ada di lingkungan RW 04, baik itu dari RT 1, RT 7 dan sampai RT 13. Saya memerlukan khusus ke Bapak-Bapak sekalian untuk sama-sama hadir di acara silaturahim ini. Begitupun juga saya ucapkan terima kasih ke Bapak Ketua Yayasan, Bapak Agus Salim. Beliau juga tidak bisa hadir karena sudah tugas di Jakarta. Katanya saya belum bisa hadir karena tugasnya sudah tidak bisa ditinggalkan jauh, bukan di Bandung, di Jakarta. Dan alhamdulillah mungkin para stafnya Pak Latino dan yang lainnya hadir ada di rumah kita. Yang kami hormati juga ke Ibu Majelis Taklim, Ketua Majelis saya Bapak Ibu Haji Latino beserta jajarannya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga acara ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan yang tak lupa saya ucapkan terima kasih ke Bapak hadirin dan hadirat serta adik-adik remaja yang sudah mulai kelihatan nampak di hadapan kita sebagai generasi penerus yang akan meneruskan kita kelak untuk memakmurkan masjid. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, seperti biasa kami pengurus telah menyusun beberapa acara untuk acara silaturahim ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, tentunya sudah saya buka. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau dibacakan oleh adik-adik remaja kita, yaitu sari tilawahnya oleh Neng Sansan dan sari tilawahnya oleh Neng Kori dengan membaca surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 136. Yang ketiga tentunya adalah sambutan dari Bapak Ketua DKM yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Dr. Agus Yusuf. Yang keempat sambutan dari Bapak Ketua RW 04 yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Jaja Surya Miharja. Dan sebagai acara yang pokok yaitu tausiah atau ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahyar Siddiq LC-MAG dari Cinunuk Kabupaten Bandung. Yang terakhir tentunya langsung ditutup dengan doa dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu serta hadirin serta adik-adik sekalian, demikian acara pada silaturahim pagi ini. Baik untuk acara yang kedua, acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ketua DKM Bapak Haji Dr. Yusuf, kami persilakan. Maaf, pengajar dulu. Ya, putar. Silakan Ade Sansan dan Ade Kori untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Waktu dan tempat sudah disediakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfirud dunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannah min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Assalamualaikum dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih ke Neng Sansan dan Neng Kori yang telah membacakan surat Ali Imran. Mudah-mudahan apa yang telah dibacanya mendapatkan limpahan maghfirah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, saudara hadirin yang dihormati, yang kami hormati, mudah-mudahan lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Ketua DKM yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Susu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Bapak penceramah, Bapak Akhyar Siddiq LCMAG yang saya hormati, Bapak Ketua RW 04 beserta jajaran yang saya hormati, Bapak para Ketua RT 01 sampai 13 RW 04 yang saya hormati, Ibu PKK yang saya hormati, rekan-rekan pengurus DKM Baitur Rahim yang saya hormati beserta Yayasan Baitur Rahim yang saya hormati, dan rekan Baitur Rahim Al Husain yang hadir juga pada kesempatan ini yang saya hormati, ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati, kemudian adik-adik anggota IPRM yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, serta hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya dan kepada seluruh umat manusia yang mengikuti ajarannya sampai akhir yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada sambutan ini. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan halal bihalal ini. Ini merupakan program terakhir dari kegiatan rencana kegiatan pada bulan Ramadan. Jadi setelah halal bihalal ini, maka kegiatan Ramadan seluruh kegiatannya kita tutup closing.
Dan hari ini halal bihalal adalah kegiatan penutup dari kegiatan Ramadan. Nanti kemudian bagian yang kedua adalah saya ingin menyampaikan program DKM setelah kita berpuasa 1 bulan ini. Program selanjutnya apa yang akan dikerjakan di DKM. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama berkaitan dengan halal bihalal. Sebagai pengurus DKM Baitur Rahim, saya menyampaikan atau kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim wa ja'alana minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita pada bulan Ramadan, baik itu puasa, ya, kemudian zakat ataupun baca Al-Quran, sedekah dan semua kegiatan Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kemudian Allah menjadikan kita orang-orang yang menjadi pemenang dalam menghadapi godaan setan dan seterusnya. Dan semoga kita menjadi orang yang bahagia. Serta semoga sepanjang tahun ini kita ada selalu dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, halal bihalal ini kita laksanakan. Coba saya ingin Bapak dan Ibu melihat saya. Lihat Pak Yusuf, Ketua DKM Baitur Rahim, kekurangannya. Lihat kekurangannya, baik bentuk tubuhnya ataupun perilakunya atau kegiatannya. Bisa dilihat? Bisa ya? Bisa terlihat kekurangan Pak Yusuf. Nah, kalau sekarang Pak Yusuf sudah bisa terlihat kekurangannya, lantas kalau ibu-ibu sekarang ganti ibu atau bapak, maju ke depan di sini kemudian seperti saya, coba lihat kekurangan saya, kira-kira bisa dilihat lagi oleh bapak dan ibu enggak? Bisa dilihat? Sekarang yang ke depannya ibu, kepada ibu-ibu, tolong bu, kekurangan saya ini apa? Kira-kira bisa dilihat? Bisa. Kalau kita bisa melihat kekurangan orang lain, maka kekurangan diri kita pasti bahkan bisa dilihat oleh orang lain. Nah, berkaitan dengan itu ada pesan dari Imam Asy-Syafi'i. Pesannya begini, lisanaka la tadhkur bihi auratan li'in. Lidahmu jangan kau gunakan untuk menyebut kekurangan atau aib orang lain. Mengapa? Wa kulluka auratun walinnasi alsun. Setiap kamu, setiap Anda semua, termasuk kita, itu auratun, punya kekurangan, punya kesalahan. Ya. Kemudian walinnasi alsun. Bahkan karena kita semua punya kekurangan, maka setiap orang itu ada punya lidah. Yang punya lidah bukan hanya kita, orang lain sudah bisa melihat dan bisa bicara. Wa ainuka, dan matamu in abdat ilaika ma'ayiban. Matamu jika ketika melihat aib orang lain, ketika melihat kekurangan orang lain, fadak, berhentilah, tinggalkan itu, jangan dilanjutkan. Hanya untuk diri sendiri, tidak perlu diucapkan. Wakul, dan katakan kepada mata kita, Bapak dan Ibu, ketika kita melihat aib atau kekurangan orang lain, wakul, katakan, ya ain, wahai mata, linnasi ayun, bagi setiap orang itu pasti dia punya mata. Oleh karena itu Bapak yang saya hormati, sudahlah yang sudah lalu, barangkali ada hal-hal kekurangan tetangga kita, kekurangan istri kita yang sempat terlontar oleh lidah kita. Inilah halal bihalal untuk saling memaafkan antara sesama kita. Dan ke depan kita harus yakin, sadar bahwa fakulluka auratun, setiap orang masih punya kekurangan. Dan kita yakin setiap orang lagi dia punya mata, punya telinga yang bisa melihat dan bisa menyebutkan kekurangan kita. Nah, oleh sebab itu ke depan mari kita jaga diri kita untuk tidak selalu menyampaikan kekurangan orang lain. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib muslim kita, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Setiap tadi kita punya kekurangan. Orang tidak, mungkin saja orang tahu tapi tidak bicara. Atau juga kekurangan kita ditutup oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala tidak dibuka kepada orang lain. Tapi kalau dibuka, rasanya benar saya ini malu untuk bicara di sini atas nama DKM Baitur Rahim karena terlalu banyak kekurangan diri kita yang tidak diketahui oleh kepada ibu. Jadi oleh sebab itu, mari kita seorang Muslim, man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Jadi ke depan jaga mulut kita untuk tidak selalu mengumbar kesalahan orang-orang lain. Itu pesan berkaitan dengan halal bihalal. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah jadi berkaitan dengan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Selanjutnya yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemarin di awal Ramadan saya sudah menyampaikan kepada saya, jadi DKM sudah menyampaikan program untuk memperbaiki tanah jalan menuju makam yang milik tanah makam milik kita di Patrol. Dan alhamdulillah sudah secara hitungan sudah terkumpul dananya 20 juta, 21 juta sekian. Dan itu berdasarkan perhitungan insya Allah akan cukup untuk memperbaiki jalan. Jadi mudah-mudahan itu menjadi ibadah kita. Dan setelah ini ditutup, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya tadi pagi subuh jam 5 ya, kita rapat pengurus DKM, pengurus inti DKM dan pengurus RW. Satu-satunya rapat mungkin jam 5 subuh ini baru DKM. Tapi alhamdulillah kumpul semuanya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ini menunjukkan bahwa pengurus kita, pengurus DKM, RW juga ada, RW sekretaris bendahara dan anggotanya hadir. Artinya kita DKM dan RW dan masyarakat bersama-sama siap untuk melaksanakan kegiatan. Alhamdulillah bersyukur sama RW juga rajin untuk RW sholat dia. Jadi kalau pengurusnya rajin sholat mah gampang ditentukan. Nah, sudah diputuskan membentuk, di putusan pertama kita akan lanjutkan prinsip selesai untuk tanah wakaf, kita akan lanjutkan dengan pengadaan ambulan. Jadi mobil ambulan ini akan kita sudah dibentuk, ketua panitianya Pak Insinyur Yus Hidayat, Haji Yus Hidayat, kemudian bendaharanya Pak Agus Dedi, kemudian bendahara 1 Pak Haji Swindi, bendahara 2 Syahrul Latif, ditambah dengan 5 orang anggota, Pak Edi Esarola, Pak Haji Encang, Pak Haji Natino, Pak Bambang, Pak Agus Ahyar. Ini gabungan antara pengurus DKM dengan RW, sehingga ini kita bisa bergerak bersama-sama dan untuk kepentingan masyarakat bersama. Mengapa ini ambulan akan kita laksanakan kepada Ibu? Berdasarkan statistik, mungkin Bapak bisa lihat ya, rumah Ibu atau Bapak, tokonya dari Ibu. Coba lihat, kira-kira usia kita berapa tahun? 20 tahunan atau 17 tahunan? Hampir rata-rata di atas 50 tahun Bapak Ibu. Berarti sudah usianya sudah mulai tua. Kalau sudah tua rentan sekali, rentan sakit. Mungkin juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang biasa sebulan sekali, bisa 2 minggu sekali, bisa seminggu sekali ke depan ini kita sudah usia kita sudah hampir pada tua. Jadi pengadaan ambulan ini sangat memang dibutuhkan oleh kita. Dibutuhkan. Itu kalau nanti kalau bisa saja kalau tidak punya mobil pinjam mobil tetangga untuk diantar ke rumah sakit. Tapi kadang-kadang mungkin suka ada riskan. Tapi kalau sudah ada ambulan, ada mereka sakit mau diantar, silakan kenapa digunakan ini untuk membawa yang sakit ke rumah sakit. Dan itu berarti kalau kita partisipasi menyiapkan ambulan, berarti kita ikut menolong saudara kita sesama muslim. Kalau suatu saat ada muslim kita, sesama kita gitu. Dan tadi kalau yang sakit itu bukan hanya muslim, yang non muslim juga sakit mau menggunakan ambulan ini, silakan bisa gunakan oleh seluruh masyarakat kita di sini. Itu. Kemudian kalau ternyata ada yang sakit, ada yang meninggal, kalau kebetulan ya seperti tadi dibahas ambulan dan mobil jenazah, akhirnya ulama bukan nanti dua-duanya, ayah mobil ambulan, ayah mobil jenazah, ambulan bukan yang tamu sakit, mobil jenazah untuk yang meninggal. Tapi bolehlah ambulan, tapi yang multiguna yang bisa dipakai untuk itu dan juga bisa sekali-kali mengantarkan jenazah. Kalau mengantarkan jenazah saking pentingnya, Nabi mengatakan kalau seseorang bisa menjalankan jenazah kemudian bisa mengantarkannya sampai kuburan, pahalanya dia 2 kirot. Kalau hanya ikut menjalankan saja tidak mengantarkan 1 kirot. Pahala ini menunjukkan apa? 1 besar bukit Uhud. Pahalanya ini menunjukkan bahwa
betapa pahalanya besar sekali berkaitan dengan pengurusan jenazah. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kepada Ibu dan Bapak untuk menjadi bagian menyediakan mobil ambulan ini. Suatu saat kan kita tidak selamanya bisa ikut menjajah ya. Pas ada yang meninggal di daerah kita sedang keluar daerah, aduh inginnya kita ingin jajah, tapi kita tidak bisa. Tapi kita ingin infak, sedekah, amal jariah menyediakan mobil jenazah, maka mudah-mudahan mobil jenazah yang dipakai untuk jajah jenazah kita, meskipun kita di sana, itu akan menjadi kebaikan bagi pengelola ini sendiri. Jadi jadilah mari kita menjadi bagian dari pengadaan mobil ini, mobil ambulan, sehingga ibadah kita di samping ibadah sholat, zakat, puasa, tapi ibadah sosial ini mudah-mudahan menjadi kelengkapan ibadah kita pada Allah SWT. Dan itu sudah dimulai, dan hari ini juga kemarin sudah ada yang mulai memberikan infak untuk mobil ambulan. Dan nantinya kalau ada orang kita yang meninggal dunia, Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka harus dibebaskan dari semua biayanya. Kita kan mulai dari kafan, minyak, peniti, semua negara sudah disediakan. Termasuk nanti kalau ini mobilnya sudah ada, maka orang yang meninggal dunia, keluarganya tidak lagi dibebani biaya, termasuk pengangkutannya di dalam kota harus dibebaskan. Supirnya, bensinnya, biar itu dibayar dari kas masjid saja, dibayar semuanya. Jadi yang bekerjanya, baik yang menguburkannya ataupun yang memandikan, itu ada biayanya, sudah kita biayai, alokasikan. Tidak dibebankan lagi kepada yang meninggal, bebaskan. Jadi kalau ingin kebaikan silakan saja ya. Kita akan dari kas masjid kita gunakan untuk itu. Saya kira Bapak dari Ibu yang semua dua program ambulan yang akan kita sudah mulai panitianya sudah ada, tadi sudah saya sampaikan, dan besok lusa Senin atau Selasa atau Rabu kami dari RW akan mulai bersama, akan pergi ke patrol komunikasi dengan RW di sana untuk membicarakan teknis pelaksanaan pembuatan pengecoran jalan menuju makam kita ya. Dan satu hari kalau sudah ini ada kerja baktinya, mungkin dari sini bapak-bapak juga akan dibawa oleh kita bersama dan masyarakat itu untuk kerja bakti bersama. Kita menyiapkan masak lewat di sini, datang ke sana potran bersama warga. Saya kira ini untuk menjalin ya, ini kita harus menjalin dengan masyarakat di sini. Soal ini ada pembicaraan, maknya hari juringnya istilah marahnya adalah juringnya dikirimkan dia sekarang itu oleh patrol. Jadi kita harus juga berbagi kebahagiaan dengan mereka. Mari kita makan di sana, dan kesananya ada satu lagi program. Mungkin nanti begitu ibadah kurban, kami mungkin akan menyediakan satu sapi untuk disembelih di sana. Jadi nanti ada siapa bapak-bapak yang perlu 7 orang yang rela bersedia sapinya dikurbankan di tempat sana. Dan itu supaya kita menjalin kerjasama yang baik dan baik. Ulang istilah tadi, juri kita diperkenalkan ya. Tapi bukan juri ahli surga ya, kita akan sana ya. Ahli surga. Saya kira Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi berkaitan dengan kegiatan Ramadan, pengelolaan masjid ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita terus ya, kita beramal ya, baik yang amal yang tadi pada sholat dan puasa, dan termasuk amal maliyah. Mari kita kepedulian sosial kita terus kita jaga. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih Bapak Dr. Andi Susu yang telah memberikan paparannya kaitan dengan halal bihalal atau silaturahim ini. Terus yang kedua dengan program-program DKM yang ke depan akan merealisasikan pertama pengerasan jalan menuju makam yang alhamdulillah dari mulai bulan Ramadan kita sudah menampung infak sedekah dari Bapak Ibu sekalian sudah terkumpul 1 juta lebih. Insya Allah itu cukup. Dan berikutnya tadi pagi kita sudah berembuk, sudah melaksanakan
pembentukan panitia pengadaan sebuah mobil ambulan untuk kita, oleh kita dan dari kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan awal itu kita ingin mengadakan alat transportasi itu bisa terlaksana dan Allah meridhai kepada kita. Dan insya Allah saya doakan rezeki Bapak dan Ibu serta adik sekalian Allah berikan yang begitu melimpah sehingga kita menyisihkan diri sebagai rezeki. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk meja ke acara berikutnya yaitu sambutan yang terakhir, kami persilakan Bapak Ketua RW 04 Bapak Insinyur Jaja Surya Miharja untuk menyampaikannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Yahya Siddiq LC MAG, yang kami hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Baitul Rahim, kebetulan beliau tidak ada di antara kita, ada dinas di Jakarta, yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim dan ibu-ibu yang lainnya, adik-adik UKM, yang kami hormati juga Bapak Ketua RT 01, 07 dan sampai 07 dan 13, juga mungkin juga dari teman burung juga mungkin, mudah-mudahan ada yang kesini juga. Bahwa yang saya hormati sebetulnya materinya itu sudah dibahas semua oleh Pak Ustadz. Saya mengenali hanya di kewilayahan aja, berkenaan dengan kalau tadi Pak Ustadz bilang halal bihalal terakhir dalam rentetan kegiatan, mungkin juga RW juga pengurus RW halal bihalal terakhir dalam kepengurusan RW 04 itu lebih pasti. Jadi 2 bulan lagi selesai, itulah terakhirnya. Tapi masih ada satu momen atau kegiatan yaitu Idul Kurban masih ada. Untuk itu, berkaitan dengan itu, saya atas nama pribadi, keluarga, dan juga pengurus RW 04 mohon maaf lahir batin jika selama ini ibu-ibu bisa melihat saya pasti Pak Haji bisa menilai saya, bisa lihat fisik, bisa kelakuan, tindak laku dan sebagainya, maka ibu nilai sendiri. Jika itu kekurangan, saya mohon maaf. Jika itu kelebihan, itu barokah barangkali ibu ya. Itulah saya sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf jika selama ini dalam melayani kepentingan warga RW Bapak, ibu-ibu Bapak ternyata kurang dirasakan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian saya hanya mendukung program-program yang dilaksanakan oleh Pak DKM, apapun itu programnya selama itu menyentuh, mengakar, melayani kebutuhan umat, terutama warga kita dukung bersama. Apapun itu, dan yakin programnya itu adalah program kemasyarakatan dan untuk kemaslahatan umat, khususnya kita yang beragama Islam. Tapi tadi dibahas juga karena ini ambulan itu sifatnya hablum minanas, jadi bisa digunakan oleh orang atau warga RW 4 yang non muslim. Misalkan orang sakit bisa menggunakan ambulan itu.
Dan kalau orang muslim kan kalau dia meninggal kan tidak menggunakan ambulan yang berlogo muslim itu kan, dia punya sendiri. Jadi kalau sakit dari rumah dia gegedor ke sana kemari, kasihan, dia tinggal kontak aja ke DKM Tim, ada timnya khusus minta bantuan dikirim ke rumah sakit. Barangkali itu aja barangkali dari kami selaku pengurus. Sekali lagi mohon maaf apabila selama ada kesalahan, kekurangan dan sebagainya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan ambulan itu saya pinginnya tidak dipakai gitu Pak, nggak juglu kayak gitu kan, biarin jadi tontonan daripada dipakai mondar-mandir gitu kan. Coba mending dipakai atau mending tidak dipakai? Mending tidak dipakai, baik itu yang sakit atau yang meninggal, apalagi yang meninggal. Kan kita berharap itu panjang umur, sehat walafiat. Siapa yang mengharapkan sakit, meninggal? Tidak ada. Tapi kita memfasilitasi, karena sakit dan meninggal itu ada urusan yang di atas. Kita siapkan fasilitasnya. Itu aja. Mungkin Pak DKM maju terus, mudah-mudahan warga RW 4. Saya yakin warga kita itu warga yang paling respon terhadap kemaslahatan, kebaikan. Contohnya mesin, menara, tidak terbayangkan biaya segitu banyak, tapi toh selesai juga. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW yang telah memberikan kata sambutannya, dan sekaligus berdiri dulu ya Pak RW kan. Dilanjutkan dong punya. Aku pengen sanaria sekalian Pak RW dilanjutkan. Ini programnya masih ayah Pak. Mudah-mudahan Bu RW Bungsu Mana siap mengemban tugas lagi. Seperti tadi telah disampaikan, ada dua program yang paling utama ingin kita keluarkan, yaitu pemakaman yang paripurna, dalam arti ulah diejek ke orang bakal hari bicara ke orang cari menanda orang jempol. Nah, dari sekarang kita pelihara Bu. Coba Ibu lihat di Karawangnya Sandegehil seperti apa sih makam yang non muslim resiknya gitu. Kita punya tanah jadi urus. Nah, itu PW itu iblik-iblik di warga PW masih ada program yang perlu dilanjutkan. Ya, mudah-mudahan PW diberikan kesehatan dan siap mengemban tugas yang telah kita rencanakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sambutan sudah selesai. Akan kita masuk ke acara puncak, yaitu tausiah. Namun sebelumnya mungkin ibu-ibu lagi pada hadir dan bapak-bapak, ada pesan dari Ibu Ketua Majelis Taklim bahwa pengajian rutin yang biasa dilakukan akan dimulai dari minggu pertama bulan Juni, yaitu diawali dengan ratiban yang biasa dipimpin oleh Bapak Ustaz Rohan. Jadi kami persilakan di minggu pertama hari Kamis, ibu-ibu udah mulai membuka acara setelah melaksanakan bulan Ramadan. Dan selanjutnya diikuti juga dengan acara-acara rutin yang seperti biasa, mungkin ibu-ibu PKK dan yang lainnya, maka dilanjut ya Bu. Termasuk juga mungkin program Bapak, baik itu i'tikaf di masjid dari maghrib sampai isya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan tajwid, dan juga i'tikaf setelah pada subuh sampai sholat isya. Kita sama-sama mengamalkan masjid ini, sama-sama kita pergunakan Al-Quran yang ibu-ibu hibahkan kepada kami ya untuk dibaca, bukan mencreng gitu sana rahim gitu kan dibuka berarti. Maka dari sekarang oleh-oleh kita digembleng di bulan Ramadan, jangan sampai pudar lagi ya Bu. Ibu-ibu udah hatam Al-Quran, baik itu yang berjamaah atau juga mungkin yang mandiri sendiri di rumah atau juga di masjid. Nah,
di bulan Syawal diteraskan Bu, supaya amalnya sae, kualitas kita lebih meningkat dalam beribadah, dan itu mudah-mudahan jadi penolong kita kelak di akhir hayat. Mungkin itu aja pesan dari kami sebagai pengurus. Kami selalu bersedia memfasilitasi kegiatan-kegiatan peribadatan di masjid ini. Itu mungkin pengumuman dari majelis taklim. Baik, karena Pak Ustadz tadi lebih 1 jam berada di hadapan kita dari belakang, tibalah waktunya kami persilakan yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Ahyar Sidik LCMAG untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua sebagai bekal kita dalam meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami persilakan Pak Ustadz pimpinan pasukan langsung nanti ditutup dengan doa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.